Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ketimpangan Hukum akan mengangkat kasus Irjen Pol Teddy Minahasa yang dikaitkan dengan teori elit politik Haritano Mosca. Kami beranggotakan Saya Muhammad Santi Pamungkas. saya Nini Nitasari, saya Nusa Tiga, saya Nani Nur Azizah, saya Omi Marisa Ferdiani, saya Lola Abiana, saya Media Farah, Saya Muhammad Basri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala sesuatu yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu, hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang mengalami kekrisisan di dalam bidang hukum. Hukum yang terjadi saat ini dikatakan tajam ke bawah dan tumbuh ke atas. Nah, istilah tersebut muncul ketika terdapat situasi ditemukannya ketidakadilan antara kaum kelas atas dengan kaum kelas bawah. Hukum diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Ternyata malah sebaliknya, efektivitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa lazim kita sebut sebagai penjahat berkerah putih sangat sulit untuk disentuh. Ketimpangan hukum merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian tuntutan, vonis, maupun hukuman yang diberikan kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, perlunya Undang-Undang Dasar 1945 dan penegakan hukum yang berkeadilan yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya keadilan dan ketertiban masyarakat. Sebagai negara hukum atau rule of law, kedudukan warga negara setara di mata hukum atau equality before the law. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan tidak memihak atau fair and impartial court. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Pendampingan hukum atau legal representation kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa adanya legal representation, kesetaraan hukum akan diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal. Hak asasi tersebut tidak akan terpenuhi. Teddy Minahasa, calon Kapolda Jawa Timur yang terseret kasus penggelapan peredaran narkoba. Bagaimana kronologi kasus ini sehingga Teddy Minahasa ditetapkan menjadi tersangka? Berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran narkoba dan akhirnya polisi mampu menangkap 3 tersangka dari masyarakat sipil. Sehingga adanya pengembangan dan pendalaman kasus dari 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri Jakarta, ditetapkan adanya keterlibatan polisi dalam dugaan peredaran narkoba. Dugaan awal polisi yang terlibat tersebut adalah seorang Bribka. Namun, adanya ketidakpastian sehingga kasus ini terus didalami dan menemukan titik terang siapa polisi yang terlibat dalam kasus ini. Akhirnya polisi dapat mengungkapkan ciri-ciri tersangka, yaitu seorang polisi yang memiliki jabatan AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari situlah terungkap seorang tersangka bernama Irjen Teddy Minahasa. Beliau diduga mengedarkan narkoba seberat 5 kg yang akan diedarkan di Kampung Bahari, yaitu kampung dengan narkoba tertinggi di Jakarta. Dari 5 kg sabu tersebut, 1,7 sudah diedarkan dan sisanya 3,3 kg diamankan oleh polisi. Bukti sabu tersebut sebagai penguat Teddy Minahasa sebagai tersangka utama dalam adanya kerjasama orang dalam, yaitu polisi yang mengedarkan dan masyarakat sipil. Menurut hasil dari penyidikan, sabu seberat 5 kg tersebut diambil secara diam-diam oleh anggota Polda Sumatera Barat, yaitu AKBP D. AKBP D ini diminta mengambil sabu-sabu secara diam-diam dan menukarnya dengan tawas ketika hendak memusnahkan sabu-sabu seberat 41 kg di Mapolres Bukit Tinggi. Meski diduga terlibat dalam pengedaran narkotika, Teddy Minahasa tidak terindikasi menggunakan obat-obatan narkoba yang dapat diketahui dari hasil pemeriksaan sejumlah tes urin yang telah dijalankan oleh Kapolri terhadap tersangka, yaitu Teddy Minahasa. Setelah terlibat dengan kasus ini, Teddy Minahasa batal menjadi calon Kapolda untuk wilayah Jawa Timur dan dicopot dari jabatan kursi Kapolda Sumatera Barat.
Kemudian ia dimutasi ke Pelayanan Masyarakat atau Yanma Polri. Mutasi ini tertuang pada surat resmi pada Telegram per tanggal 14 Oktober 2022. Teddy dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 113 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman pidana maksimal 20 tahun. Teori kelas politik yang dicetuskan oleh Gaetano Mosca berpandangan bahwasanya setiap organisme politik terdapat dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah, di mana kelas yang memerintah terdiri atas minoritas yang terorganisasi yang akan memaksakan kehendaknya melalui manipulasi ataupun kekerasan, meskipun pada negara demokratis. Dalam bukunya, yakni The Ruling Class, Mosca berpendapat bahwasanya di setiap masyarakat itu akan selalu muncul dua kelas, di mana kelas yang satu jumlahnya itu selalu lebih sedikit yang menjalankan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, serta menikmati keuntungan yang ia peroleh dari kekuasaan yang dimiliki. Sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih banyak dan diarahkan serta dikendalikan oleh kelas yang pertama melalui cara yang terkadang sewenang-wenang atau bahkan keras. Dalam konsep sirkulasi, jika sudah tidak mendapat kepercayaan atau hilang kecakapan, maka akan menyebabkan elit politik lengser dan digantikan dengan kelas elit politik yang baru. Seperti yang terlihat pada kasus bahwasanya Irjen Pol Teddy Minahasa yang merupakan seorang Kapolda Sumatera Barat akan ditugaskan menjadi Kapolda Jawa Timur untuk menggantikan Irjen Niko Afinta. Akan tetapi, dengan adanya kasus peredaran gelap narkoba ini, Irjen Pol Teddy Minahasa yang jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dicopot dan digantikan oleh Irjen Pol Suharyono, dan Teddy Minahasa juga batal menjadi Kapolda Jawa Timur, kemudian digantikan oleh Irjen Pol Tony Harmanto. Nah, pada kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh Teddy Minahasa ini terdapat teori kelas politik yang dicetuskan oleh Gaetano Mosca yang berpandangan bahwasannya setiap organisme politik itu terdapat dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan juga kelas yang diperintah. Nah, dari kasus ini Teddy Minahasa itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, yakni di mana ia diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dari hasil penangkapan kasus untuk selanjutnya diedarkan. Nah, di mana Teddy Minahasa ini berposisi sebagai seorang kelas yang memerintah dan anak buahnya tadi sebagai kelas yang diperintah. Nah, yang kedua adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Metro Jaya dalam penyelidikan pelaku kasus peredaran narkoba oleh Teddy Minahasa. Yang pertama, penangkapan terhadap tersangka kasus peredaran narkoba yang rumit karena percobaan Teddy Minahasa yang mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian yang kedua adalah kurangnya personil penyidik yang memiliki pendidikan khusus terhadap narkoba di Polda Metro Jaya. Kemudian biaya aparatur operasional dari pelaksanaan ini tidak ditentukan dalam undang-undang. Dan yang terakhir adalah minimnya atau kurangnya informasi yang dapat digunakan untuk penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di antara oknum polisi. Kemudian masyarakat juga kurang berani untuk melaporkan kasus penggelapan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena rasa takut akan jika mereka diancam. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh polisi. Yang pertama yaitu perlu disosialisasikan mengenai bagaimana pelaksanaan diskresi polisi di lapangan sesuai dengan standar prosedural operasional kepada anggota kepolisian, untuk tidak mempersulit masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan perkataan yang ramah dalam berurusan dengan masyarakat agar masyarakat lebih menghormati agar kepolisian dan tidak memiliki kesan yang buruk saat berurusan dengan aparat. Kemudian dibutuhnya konstruksi sosial lebih sampai ke akar-akarnya agar polisi memiliki citra yang baik. Yang ketiga, perlu adanya pengarahan dari atasan maupun seminar lebih lanjut tentang diskresi polisi yang dapat membuka wawasan petugas kepolisian agar petugas di lapangan tidak bingung dalam mengambil keputusan dalam prakteknya dan dapat mengambil pertimbangan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dan lebih bijaksana. Dan yang terakhir yaitu penghilangan nepotisme dalam lingkungan polisi, suap kepada korban atau penegak hukum.